Selamat siang, Bro Tim dan Bro Kakak. Yes. Perkenalkan, saya Adit dari Kabupaten Semarang. Sorry, siapa namanya? Adit, Bro A, Tim. Adit, Adi, Adit. Adek, Adit. ya, Adik. Oke, Adik. ya Adit. Saya mau konsultasi tentang personal finance sama bisnis saya, Bro Tim Boleh. dan Bro Kakak. Yes. Untuk portofolio pribadi itu Kamu cash gambarin ada bisnisnya dulu. Kamu gini, Ya, bisnis dulu bisnisnya ya. apa? Baru Laba investasi. bersihnya berapa? Pengeluaran kamu pribadi, Siap. laba bersih itu udah bersih dari bisnis ya. Ya. Pengeluaran pribadi kamu berapa? Baru masalah keuangan kamu. Oke. siap, Bro Tim. Bisnis saya itu reseller ISP, jadi lebih ke WiFi gitu, Bro Tim. Reseller apa, sorry? ISP. Resell ISP, Oke. kayak RT/RW net gitu, Bro Tim. Oke. Nah, untuk revenue-nya itu 60 juta per bulan, terus HPP-nya kita beli bandwidth ISP itu sekitar 12 juta, Oke. terus OPEX-nya itu sekitar 20 juta, Ya. sama aku mesti nyebutnya itu kayak gaji yang ku ambil sendiri gitu berarti itu 20. Oke, gaji pribadi 20 ya. Ya, Sisanya jadi working capital berarti. iya betul. Oke. Nah, permasalahannya itu kan ini usaha kan padat modal berarti. Ya. Jadi harus cari efisiennya sama terus ngembangin terus ekspansi terus. HPP-nya itu kamu beli dari mana jadinya? Dari PT Lintas Delta Prima, ya PT di Jogja. Apa kamu suaranya nggak jelas? Suaranya nggak jelas. Saya nggak kedengeran dari tadi. Oke. HPP itu beli bandwidth internet dari buah PT di Jogja. Oh, kamu jualan internet service provider. Ya, ISP. Ya, betul, resellernya. Oh, oke. Terus? Nah, yang jadi kendala itu kan padat modal terus harus efisien kan untuk capital allocation-nya sama kayak video kemarin. Ya. Nah, untuk yang aku rasa itu untuk gaji yang aku ambil itu bisa diefisienkan untuk reinvestasi di bisnis lagi. Ya. Sebenarnya itu kalau dari 20, 10-nya itu aku kasih ke ibu bapak buat makan sehari-hari gitu berarti. Ya. Itu dari gaji pribadi ya? Ya betul. Terus kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya 5 juta cukup. Oke. Nah, dari 20 itu berarti kan total 15, 5-nya tuh aku investasikan ke BBRI kemarin. Oke. Nah, terus sama ini berarti kan untuk pengembangan biasanya saya pakai kayak PC dan PayLater itu buat buffer gitu berarti, buat pembelian barang. Oke. Nah, menurut Tim itu apa yang bisa efisienkan, terus apa yang bisa aku perbaiki lagi dari capital allocation ku gitu tuh. Oke, kamu kan berat di HPP berarti kan? Ya betul berarti. Nah, kamu berat di HPP, OPEX kamu kan bisa lebih besar dari itu. Apa aja yang kamu lakukan di OPEX itu? Lebih ke kayak branding, terus marketing dan beli-beli alat sih berarti. Oke. Ini kita ngomong by accounting dulu ya. Kamu melakukan kesalahan Oke, di siap. mana kalau gaji kamu 20 juta, 5 juta itu kamu investasi di lain, sedangkan kamu untuk HPP aja kamu pakai hutang kan ibarat, kamu pakai liabilitas kan? Iya, yang Kenapa nggak kamu per jadi tariknya bulannya. 15 juta? 5 juta kebutuhan kamu, 10 juta itu kebutuhan orang tua, 5 juta itu masih dipakai working capital lagi. Oke, siap. Berarti ini 20, aku jadi 15 aja ya. Iya, semua yang kamu punya investasi kamu likuidasi, kamu jual, masukin working capital perusahaan kamu di PT dulu aja. Sebagai Oke, cash to siap. cash equivalent. Oke, siap berarti.
Ada caranya nggak buat lebih efisiensi di HPP-nya? Ada, kan saya juga bisa jadi sales untuk PT saya itu kan Tim. Ya, Jadi nanti ada bisnis perlu internet, jadi saya bisa marketing ini ke bisnis tersebut untuk ambil internet dari PT saya itu. oke. Ini gambaran itu kan gini. Kamu jualan sesuatu yang HPP-nya sebenarnya susah untuk berubah ya. Oke. Jadi Ya betul. HPP kamu nggak bisa berubah ya kan. Kamu jualan ISP kan. Nah, satu yang kamu perlu lakukan adalah tadi ketik gaji kamu turunin jadi 15 juta. Sisanya itu jadi working capital. Ya. Oke. Dua, kamu punya investment kan? Yang tadi di BRI. Itu likuidasi. Ya, nggak Taruh perlu sini. invest ya. Oke. Tiga, yang kamu harus lakukan adalah kamu tadi bilang kamu bisa marketing kan? Increase top Ya line. betul. Oke. Jadi basically bisnis kamu ini, bottleneck ketiga ini. Kalau kamu beresin itu, kamu bisa naikin dari 60 juta jadi 80 juta jadi 100 juta. Tapi HPP memang harusnya di bisnis kamu tadi. Kamu efisiensi sama segimanapun emang tetap akan keluar duitnya segitu, ngerti nggak? Ya. Jadi betul. kamu nggak bisa tekan cost-nya. Yang kamu bisa gedein adalah apa? Gedein top line. Oke? Oke, siap. Kamu harus lakukan semuanya untuk bisa gedein top line. Nah, mostly customer kamu, acquisition channel-nya dari mana aja? Kalau saya kan di desa di Kecamatan Beringin itu lebih efisien itu by mulut ke mulut gitu berarti. Oke. Mulut ke mulut kamu punya semua database dari nomor telepon dan leads yang kamu punya. Total leads kamu berapa? Nah itu masih saya pelajarin berarti. Masih Oke. saya rapikan dulu. Ini baru bulan pertama mulai rapi. Hitung dulu, kamu punya leads tuh berapa? Berapa? Kamu kalau nggak bisa jawab ini, kamu nggak punya bisnis. Ya, oke? Kamu harus tahu marketing tuh flow-nya seperti apa. Kamu cara acquisition channel kamu dari mana aja. Kalau kamu bilang mulut ke mulut, leads yang kamu punya berapa? Database customer yang kamu punya berapa? Cara follow up-nya gimana? Sales-nya gimana? Oke? Closing-nya gimana? Kamu masih banyak nih PR-nya dari segi atasnya nih. Jangan dipikirin ini dulu deh. Ya. Ini yang kamu harus lakuin dulu nih. List berapa? Sales closing-nya berapa? Database-nya mana? Oke. Jadi 3 ini yang kamu bisa lakuin hari ini ya. Kamu bisa likuidasi langsung, kamu balikin working capital, gaji bisa kamu turunin. Ngerti nggak? Ini hari ini. Beresin. Berarti. Yang kedua kamu kerjain ini. Leads-nya kamu berapa, sales-nya berapa, closing berapa, customer kamu seperti apa, avatarnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Di desa kamu itu total addressable market yang belum punya ISP itu berapa, kamu bisa provide ke siapa, berapa, dan kapan. Nice. Ngerti? Oke, siap berarti. Oke, terjawab ya? Siap. Jadi ya Oke, fokus terjawab aja ya tadi. ke Ya. bisnisnya karena memang bisnisnya ya itu tadi HPP-nya susah ya. Ya, Biasanya infrastruktur bisnis memang begitu, Bro. Betul. Jadi yang kamu tekanin ya sebenarnya harus ngejar leads lebih banyak supaya volume penjualan lebih tinggi. Ya. Karena kan kalau di sini margin kecil ya bisa di offset dapat return-nya lebih banyak ya dengan volumenya tambah Setuju. banyak yang dijual. Plus ya Setuju. jangan invest dulu 5 juta sebulan ke BRI itu kayaknya nggak terlalu beneficial juga ya in the Ya. long run. Kecuali ya kamu reinvestasi ke bisnis ya. Mending budgetnya 5 juta Betul. buat kayak kamu rearrange ya marketing channel yang lain. Itu pasti akan ROI-nya lebih tinggi daripada Yes. buat beli BRI. Betul. Jadi teman-teman di sini harus belajar gitu. Kalau Yes. tadi teman-teman nanya, oh buat apa belajar? Kayak tadi, emang lu bisa jawab kayak begitu? Lu tanya ke konsultan di luar, belum tentu mereka bisa jawab kenapa. Karena kita punya experience in running business. Temennya banyak lah. Ya, kita temennya banyak ya. Lu mau tanya gua, orang yang gua makan siang, makan malam, itu kalau lu lihat public companies Indonesia itu top-topnya gitu loh. Ya. Gua tahu cara running perusahaan yang kita invest pribadi itu ada perusahaan yang nilainya triliunan. Kalau tadi bilang, oh buat apa kayak begitu? Karena experience itu lu mau beli berapa harganya? Yes. Ya. Dia dengan kayak gini, dengan dia mikir sendiri, dia bakal melakukan kesalahan. Dia nggak ngerti itu tadi gue listnya berapa. Nah, orang-orang seperti itu gitu yang kita mau bimbing, kita mau bina, ya. Jadi harus punya kerendahan diri untuk tahu gitu. Kalau gue miskin tuh salah gue gitu. Jangan lu nunjuk orang, oh dia begini, Karena dia biasanya begitu, mereka ini, saya ngomong ini jebakan orang yang terisolasi sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak punya temen, kita nggak punya koneksi, Betul. kita nggak ngerasa punya mentor, kita ngerasa doing good sebagai diri sendiri. Betul. Sementara kalau kita lihat ke kiri ke kanan, ternyata orang lain tuh doing better than us. Betul. Dan kadang ketika kita sendiri ya terisolasi,
di jalan yang kurang tepat tuh nggak ada yang ngingetin juga. Kenapa? Karena mereka kan kompasnya cuma diri mereka sendiri. Ya. Sementara kan kalau ada ya kita sebagai orang lain ya, atau sebagai Betul. teman, ya kita kan juga bisa lihat oh ternyata kurangnya di sini. Karena banyak orang itu sebenarnya berbakat, cuman mereka nggak mau membuka diri aja, jadi nggak Yes. pernah bisa berkembang hidupnya. Betul.